paling tidak enak dan sulit dibayar itu satu hutang. Anda tahu apa? Hutang budi. Sampai mati nggak bisa kebayar itu hutang budi. Dan hutang budi itu menimbulkan akhirnya lemah kita mas terhadap orang yang kita hutang budi. Istighfar baru membuat kita membaik hidupnya. Kalau Anda saat mengucapkan istighfar, Anda pun ingat bahwa Tuhan Maha Pengampun. Karena banyak orang mengucapkan istighfar, mengingatnya Tuhan Maha Penghukum. Jadi setelah Anda istighfar, perasaan apa yang Anda bangun? Kalau Anda merasa bersalah, berdosa, wah, itu yang tidak akan merubah hidup. Tapi kalau Anda merasa diampuni, Anda dibebaskan karena udah baca istighfar, Tuhan Maha Pengampun, itu yang akan melahirkan tadi. Karena vibrasinya, vibrasi rasa bebas. vibrasi, ya, loa segala macam. Terus kemudian kan kadang muncul kayak ego kita itu menjadi tinggi gitu, seolah-olah ini semua saya semua deh yang nge-create gitu. Ada mas fase seperti itu? Ada. Kadang mas, gimana mas mengatasinya mas? Kita tuh akan selalu menciptakan berhala baru. Pada saat kita banyak uang, uang kita jadikan berhala. Pada saat pikiran kita sedemikian hebat, kita akan memberhalakan itu, menuhankan itu. Saat kita punya kemampuan fisik yang hebat, kita tuhankan itu. Wajah kita ganteng, kita tuhankan itu gitu. Kita melekat dengan itu kan akhirnya. Menuhankan kan artinya melekat mas. Menganggap bahwa itu sesuatu yang hebat banget. Setiap orang pasti ada fase itu. Jadi kalau Anda yang sedang berada di fase itu, ya dinikmati saja. Makanya waktu ada seorang siapa tuh Gusmus itu ke salah satu mantunya atau siapa, dia bilang, teruskan perjalananmu, belum selesai. Dia lagi di puncak songong-songongnya, Gusmus tidak menghakimi. Ulil Absar Abdallah. Betul. Terus ke perjalananmu. Nah, itu mas yang saya bilang kemarin, ilmu maklum, kita harus bisa memaklumin orang yang sedang berproses dan suatu saat dia ada songongnya. Semua siswa pintar dulunya belagu mas. Kayak saya juga. Nah, setelah usia 35, 40, dihadapkan realita, lihat fakta lebih banyak. Kayaknya nggak gitu. Jadi, kesadaran itu kadang nggak bisa di-shortcut, mas. Jadi, kalau kita belum rendah hati total, Anda belum pernah songong. Berarti. Pasti, mas, pernah, mas. Iya, penting itu. Iya, jadi, misalnya gini, kapan orang itu sudah master loa? Pasti sudah pernah mabuk loa. Kapan orang itu sudah master vibrasi? Saat sudah pernah mabuk vibrasi. Loh, saya juga udah pernah. Termasuk segala sesuatu dikaitkan, oh itu organ pikiran, semuanya pikiran. Iya, dia mabuk pikiran. Iya, sampai aku misalkan pernah saking mabuknya, aku tuh badannya nggak enak. Aku habis belajar metode quantum healing. Saya pernah kayak Iya, quantum healing. Terus aku tanya ke guruku di Bali, Mas, aku manggilnya Mas, teknik kuantumnya gini kalau nyembuhin masuk angin gimana? Kesuwen mas, dikeroi waras katanya. Dikeroi aja cepet gitu loh. Ternyata guruku nggak gitu juga ya. Kan kita mikirnya harus quantum healing gitu loh. Oh nggak juga ternyata. Orang-orang yang sudah master, dia akan santai kok. Nggak harus gitu juga. Nggak mesti gitu. Ya, orang Islam mas, orang yang masih dia kencang di syariat itu kan jadi kaku banget. Seolah yang tidak syariatnya sama dengan dia itu salah. Ketika sudah ma'rifat hakikat, ya cocok-cocokan wae gitu ya. Ini pertanyaan buat Mas Arif ya mas. Saya bekerja dalam satu tim, tapi sebagian besar belum berkesadaran. Sementara saya termasuk sensitif ya, atau empati, sehingga sering absurd. Ya. Dan pimpinan saya ini sering sekali buang sampah sembarangan, curhat tentang masalah pribadinya. Dianya lega, sayanya lemes sampai muntah-muntah. Karena waktu itu saya juga sedang lemah. Gimana cara ngadepin yang seperti ini Mas Arif RH? Terima kasih. Jadi gini mas, empat itu memang agak repot. Beda dengan sekedar peka. Empat itu begitu kuat untuk merasakan vibrasi lingkungan. Nah saya dulu pernah kayak gitu mas. Jadi sampai kalau jalan ke toko gitu terus kok sudut sini panas gitu loh. Dan asli ketika di situ dibongkar itu emang ada jimatnya di situ. Jadi saya tuh sedukun itu dulu itu.
Tapi lama-lama stres Mas. Kenapa masuk ke mall di situ kalau pakai penglaris saya sampai lepas alas kaki saking panasnya. Serius. Saksinya salah satu teman saya namanya Wogik Prabowo. Barangkali dikira bullshit. Itu teman-teman saya zaman itu. Jadi akhirnya tak tutup Mas karena aku tidak mau punya kepekaan, merepotkan Mas. Merepotkan. Nah, sekarang pertanyaannya, terus gimana Pak caranya supaya agak melindungi diri kalau saya terlalu empat gitu. Nah, kalau Anda Islam, Anda bisa pakai kemarin. Wajalna min baini adim sadawa min. Itu kan sebenarnya dinding. Tinggal niatnya, saya mau melindungi diri saya dari energi negatif, emosi rendah, diniatkan sambil baca itu. Tapi kalau misalkan Anda ateis, Anda nggak percaya gitu-gitu gitu loh. Bagaimana? Bisa nggak? Ya, saya mau memfasilitasi orang dengan pemahaman yang berbeda-beda ya, Mas ya. Anda bisa pakai caranya Donna Eden. Gimana? Bukan Lia Eden ya. Donna Eden. Namanya teknik zip up. Jadi Anda bayangkan, visualisasikan bahwa Anda tuh diselubungi sebuah energi, kayak kantung tidur. Oh iya. Ya. Terus Anda sambil boleh afirmasi atau visualisasi dari bawah tuh seperti menaikkan resleting ke atas, gitu. Namanya teknik zip up. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, cari teknik zip up. Zip itu kan resleting. Zip up Donna Eden. Nah, Anda bisa untuk setidaknya membentengi itu. Nah, untuk membuang impactnya, Anda karena pulang dari situ, dari kantor, Anda pasti badannya pegel semua. Anda bisa recharge dengan apa yang Anda mungkin anggap recharge ya. Bisa dengan sederhananya nonton anime, main PS, atau kalau Anda ingin yang lebih sedikit rada-rada itu kuat ya, mandi air garam Mas. Iya, mandi air garam krosok ya. Itu kan memang terkenal untuk ngelunturin energi negatif kan. Nah, itu bisa pakai itu sambil Anda melindungi diri. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda pengen nutup empatnya itu atau tidak? Karena itu adalah topik yang kalau saya jelasin bisa 10 menit sendiri. Untuk bagaimana nutup biar dari peka banget jadi tidak peka. Anda yang dari indigo ditutup jadi nggak indigo. Oke. Itu pertanyaan Mas, bagaimana cara mengubah agar istri tidak selalu galak sama anak dan suami? Apa penjelasan ilmiahnya mengapa harus ada pertukaran energi? Seperti misalnya saya ngobatin orang yang sakit, kena teluh, ataupun sakit secara medis. Terus kata guru spiritual, kalau dikasih duit ambil saja, usahakan jangan gratis kalau ngobatin orang. Penting itu seikhlas dia untuk terserah memberikan berapa gitu Mas. Pertanyaannya ada 2 berarti. Oke. Jadi yang pertama tadi tentang istrinya Mas. Iya betul. Bujuk galak. Anda harus tahu dulu gini Mas. Setahu saya 90% persoalan dengan rumah tangga itu komunikasi Mas. Istri tidak bisa menyatakan apa yang dia rasakan. Suami juga. Termasuk misalkan, kamu tuh nggak pernah memperhatikan aku. Itu nggak keluar, jadi akhirnya ekspresinya marah-marah. Sebenarnya orang yang sedang ngamuk itu kan minta tolong, tapi nggak sanggup bilang minta tolong, Mas. Jiwanya minta tolong, help me, cuman nggak keluar. Iya. Nah, jadi kita harus cari tahu. Istri saya juga awal-awal itu sering ngambek. Oh gitu Mas? Iya. Saya kira duit, tak kasih duit gitu. Tetap ngambek aja, ternyata dia kurang perhatian. Okay. Dan akhirnya saya belajar tentang 5 bahasa cinta. 5 language of love. Nah, ternyata istri saya itu bahasa cintanya sentuhan. Jadi gini, lebih baik kita bahasanya gimana ya? Merasa tidak dicintai itu lebih berbahaya dibandingkan kita sudah mencintai. Gini Mas, anggap Anda perempuan ya Mas ya. Ini hanya anggap ya, Anda laki-laki ya. Anda misalkan istri saya sudah kasih semuanya sebagai bentuk cinta saya. Tapi percuma Mas kalau Anda merasa tidak dicintai dengan cara-cara itu. Nah, dalam 5 language of love itu ada 5 bahasa cinta, salah satunya sentuhan. Jadi selama saya jarang menyentuh Anda, tetap dianggap tidak mencintai. Nah, istri saya tuh Mas, bahasa cintanya sentuhan. Jadi setelah saya paham ternyata dia tuh dianggap diperhatikan, disentuh, akhirnya apa? Sering saya peluk. Ngambek peluk, murah Mas obatnya. Jadi bahkan dulu tuh tak hitung, oke, saya lihat riset, ternyata istri harus dipeluk minimal 15 kali. Sampai saya hitung kok, aku hari ini udah meluk istriku berapa kali. Kadang bercanda sama dia. Lagi masak,
Aku bilang, aku hari ini baru meluk 5 kali. Ini rapelan ya? 1, 2, 3, dia ketawa. Nah, jadi bukan hanya duit aja. Anda harus tahu, kamu merasa dicintai jika apa. Kalau ini banyak loh yang udah nikah 20 tahun nggak ngerti tentang 5 language of love ini. Bener. Sepele tapi. Sepele mas. Nah ini communication, ini sulit itu untuk yang pasti Ceples. Ya maaf ya, nyenggol ya. Terus tadi tentang pertukaran. Jadi gini mas, pertukaran energi, entah itu membayar, entah itu apapun ya, itu sebetulnya kan untuk membypass bawah sadar. Jadi kalau itu bentuk bahwa kita menganggap ini berharga, bentuk bahwa orang ini adalah orang yang punya otoritas, itu dengan bayar, dengan apapun itu. Puasalah gitu loh, Pak saya nggak sanggup bayar, saya akan ganti dengan puasa. Nggak apa-apa, jadi membayar itu sebenarnya kepentingan diri sendiri mas. Makanya contoh kemarin yang saya cerita, saya diberi uang 55 juta, saya menolak kan. Walaupun saya yakin itu cairnya dari tabungan energi saya, tapi kan tak eman-eman. Iya mas. Itu buat nantilah. Oke mas, saya pertukarkan aja deh, tak kasih privat 2 hari. Supaya tabungan saya aman mas. Sehingga kalau darurat, itu kan dana darurat. Dana energi darurat. Nah jadi pentingnya kita bertukar itu karena gini mas. Paling tidak enak dan sulit dibayar itu satu hutang. Anda tahu apa? Hutang budi. Sampai mati nggak bisa kebayar itu hutang budi. Dan utang budi itu menimbulkan akhirnya lemah kita mas terhadap orang yang kita hutang budi. Makanya sebisa mungkin saya tidak mau berhutang budi terlalu banyak. Kalau bisa equal, saya kasih dia, saya kasih ini. Iya. Mas ini tadi di TikTok ada yang tanya, saya keinget gini. Jadi dia setiap inget utang yang belum balik ke dia. Utang uang ya? Iya utang uang. Iya. Nah itu kan katanya kan justru malah kemudian menimbulkan poverty conscious mas. Apa? Nah, poverty, oh ya, miskin. Iya. Nah itu caranya biar bisa dinetralisir, gimana mas? Nggak ganggu. Gitu. Oke. Pertama memang tergantung jumlah hutangnya mas. Kalau jumlah hutangnya 50 miliar gitu agak pusing saya ngasih nasihatnya, karena saya belum pernah ngalamin. Jadi gini, saya juga pernah dikemplang orang, tapi kenapa saya lebih mudah ikhlas? Karena saya dulu gitu. Walaupun semua utang saya itu sudah saya lunasin ya, zaman dulu tuh udah saya lunasin semua. Ketika saya utangnya ke orang mas, bukan ke lembaga. Ingat ya, jadi kalau ke lembaga udah beda urusan. Yang sering jadi masalah kan utang ke teman mas. Nah, setelah saya lunasin semua, ternyata karma itu tetap bekerja walaupun saya sudah bayar. Inti karma tuh gini, Anda harus merasakan apa yang aku rasakan. Jadi kalau misalkan kita pernah minjem duit sama orang, kita harus pernah merasakan kita pernah dipinjemin, kayak gitu loh. Kita pernah mengalami penderitaan, maka kita juga harus mengalami yang pernah kita lakukan yang membuat orang lain menderita, kayak gitu. Nah, kalau misalkan Anda itu sekarang ngalamin dikemplang orang, pertama evaluasi. Aku pernah gitu nggak dulu? Iya. Ngacak dulu. Jangan-jangan karma. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ternyata enggak. Kemungkinan kedua, cari di silsilah leluhur Anda. Ada nggak leluhur Anda yang pernah ngemplang utang? Itu bisa juga dari sana. Warisan mas ya? Bisa. Itu kan karma yang harus dibayar. Ya kan? Nah, kemudian selanjutnya adalah bisa juga ya, itu adalah satu proses pembelajaran supaya kita tidak melekat dengan uang, mas. Karena kalau kita itu salah satu cara kita nggak melekat dengan uang adalah dengan kita pernah kehilangan uang. Nah justru kalau kita bisa merelakan itu lebih gede lagi. Nah sekarang gini. Sebentar. Justru kalau kita bisa merelakan itu bisa lebih gede lagi yang kita terima. Iya. Beneran itu. Kita tuh hanya akan bisa mendapatkan sebesar kita mampu melepaskan. Oke. Keren ini mas. Anda tidak akan pernah bisa menerima bayaran gini. Anda maunya dibayar 1 jam 1 juta, tapi Anda tidak pernah mau membayar orang lain segitu. Anda sulit menerima itu. Karena kita hanya bisa mampu menerima di mana kita sanggup mengeluarkan. Ngeri. Jos. Mantap. Serius. Sebenarnya makanya sedekah itu kata kuncinya kenapa bisa berdampak kalau kita ngelatih angka kita, kalau mampu melepaskan segitu, maka kemampuan kita nerima juga segitu. Jadi kalau semua poin tadi nggak ketemu, berarti ini cara semesta membuat saya untuk membesarkan wadah. Kan kadang kita tuh nggak siap dengan pengabulan doa. Ya Tuhan besarkan wadahku, pas ketemu kayak gitu, dikirim orang kayak gitu, nggak terima. Padahal kan itu cara untuk besarin wadah. Nah,
Tapi anggap nih, semuanya bukan itu. Saya pernah orang tak tagih 3 kali terus ngilang, Mas. Akhirnya apa? Tak ikhlasin karena aku mikir gini. Ya itu tadi, aku dulu pernah gitu, ya sudahlah, gini. Sama terus akhirnya, ya sudahlah, ini latihan membesarkan wadah. Anda tahu setelah 3 tahun, orangnya kontak. Mas, masih ingat saya nggak? Oh, ya gimana? Aku masih ingat dia punya utang, tapi saya nggak bahas itu. Aku mau balikin duit. Loh, udah nggak usah, nggak apa-apa. Enggak, Mas. Aku dulu sebenarnya pengen ngembalikin, tapi nggak ada. Oh ya sudah, kalau Anda memang udah ada, akhirnya duitnya dibalikin. Setelah saya sudah tidak terlalu berharap, itu pulang, Mas. Jadi, ketika Anda semakin ya kayak nyari kunci kemarin itu, Mas. Semakin kita nyari kunci ketelisut, semakin dicari, semakin nggak ketemu. Ketemunya saat udah tidak nafsu mencari itu. Ya kan? Sama, utang. Kadang karena diharap-harap, diinget-inget, diharap-harap, malah nggak datang. Lupakan nanti pulang. Kalau memang sudah waktunya pulang. Teorinya gitu, tapi kalau jumlahnya gede, nggak segampang itu, bro. Maksudnya Mas Denny ya, Mas ya? Ya. Karena dia penasaran banget pengen. Oh ya, silakan. Boleh bahas tentang istighfar, Mas Arif? Boleh. Teman-teman, sebagai info ya, saya akan selalu menjawab kalau saya punya kapasitas dan pengalaman di situ. Oke. Tapi kalau ketika misalkan Anda nanya saya bilang nggak tahu, bener-bener saya nggak tahu. Oke. Kayak kemarin saya LGBT, kenapa saya jawab loh? Alumni saya ada yang begitu. Oh. Saya pernah nanganin. Saya boleh menjawab karena saya punya pengalaman. Ya. Oke. Gitu. Tapi gini Mas Arif, saya kan baru seneng-senengnya nonton Mas Arif juga, karena Mas Arif kan bidangnya di vibrasi ya. Yeah. Dan ini sangat terkait erat dengan istighfar, Mas, karena ini soal hati ya. Yeah. Dalam surat Nuh ayat 10-12, saya bacakan terjemahannya. Yeah. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Di sini bukan rezeki loh, Mas, dengan detail Tuhan, apa wujudnya bahkan. Ya. Dan ini bukan akhirat, ini dunia. Harta dunia. Ya. Berarti kan istighfar harusnya menimbulkan perbaikan secara material di dunia gitu kan. Dan bahkan di selanjutnya di surat Hud ayat 3 dan surat Hud ayat 52 tuh berkata bahwasanya istighfar akan menimbulkan kenikmatan, akan menimbulkan kekuatan di atas kekuatan. Intinya itu kenikmatan dunia, Mas. Enggak ada bahasan akhirat ya, Mas. Ya. Itu penjelasannya bagaimana, Mas Arif? Sebetulnya balasan di akhirat juga ada, Mas. Cuman nggak dibahas. Atau dibahas di ayat lain. Tapi di situ kan sebenarnya sebuah pesan bahwa balasan di dunia juga ada loh. Artinya ketika kan secara umum istighfar itu kan menyelamatkan kita dari api neraka. Iya kan? Artinya itu balasan di akhirat. Ya, kalau Anda yang beragama Islam misalkan. Nah, tapi kan ayat ini mengatakan bahwa sebetulnya manfaat istighfar bukan hanya di akhirat, di sini juga bisa loh. Nah, tapi pertanyaannya, berapa orang istighfar yang bisa gitu? Iya kan? Soalnya pemahaman orang kan istighfar hanya membaca sebuah kata astagfirullah, astagfirullahaladzim. Itu sejatinya bagaimana, Mas Arif? Gini. Mohon ampun kepada Tuhan ini. Sebetulnya dari fakta di lapangan ada dua kelompok orang, Mas. Pertama, ada orang yang sudah istighfar ratusan kali, hidupnya tidak berubah. Padahal sudah ada janji kalau kamu banyak istighfar akan memperbanyak harta menyelamatkan dunia akhirat. Ya. Tapi ada juga yang berhasil. Kan saya tertarik karena ada fakta, ada yang A dan B. Ternyata satu. Yang lebih utama dari baca istighfar adalah bukan membangun perasaan bersalah, tapi membangun rasa diampuni. Bukan perasaan bersalah. Gini loh. Ketika waktu kita ngucap istighfar, kan kata-kata itu artinya aku punya salah. Aku punya banyak dosa. Nah, ketika Anda mengucapkan itu, pasti Anda kan ingat dosa-dosa Anda. Nah, banyak orang itu berhenti di situ, tidak membangun rasa diampuni. Akhirnya setelah selesai istighfar, bukannya membangun rasa terbebaskan dari itu, tapi malah membangun beban, aku punya banyak dosa dan banyak salah. Akhirnya hidupnya terbebani. Dan kalau Anda lihat tabel kesadaran, rasa bersalah paling bawah. Akhirnya vibrasinya rendah sekali. Yang betul, paling bawah.
rasa malu, baru rasa bersalah. Tapi kan dua terbawa. Ya. Jadi yang benar setelah gini, kata kuncinya. Istighfar baru membuat kita membaik hidupnya. Kalau Anda saat mengucapkan istighfar, Anda pun ingat bahwa Tuhan Maha Pengampun. Oke. Karena banyak orang mengucapkan istighfar, mengingatnya Tuhan Maha Penghukum. Jadi setelah Anda istighfar, perasaan apa yang Anda bangun? Kalau Anda merasa bersalah, berdosa, wah, itu yang tidak akan merubah hidup. Tapi kalau Anda merasa diampuni, Anda dibebaskan karena udah baca istighfar, Tuhan Maha Pengampun, itu yang akan melahirkan tadi. Karena vibrasi rasa bebas. Rasa damai karena terbebas dari rasa bersalah. Jadi rasa bersalah dibutuhkan untuk memicu kita berubah, tapi kalau berkepanjangan, efeknya merusak, Mas. Oke. Jadi ingat loh, rasa bersalah. Gini, Mas. Anggap Mas Hendra biar real. Mas Hendra bisa ke sini? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Susah. Mas Taib mau ke sini? Bisa ke sini? Mau. Situ, Mas. Bisa nggak nyelip-nyelip ke sini? Sini. Lewat sini. Enggak, sebentar aja. Sebentar. Biar audiens itu dapat contoh. Iya. Maaf ya teman-teman, ini agak ribet pembicaranya saya itu. Sorry, Mas Arif. Nah, nih, enggak. Coba. Saya tahu Anda tidak mau melakukan itu. Coba tampol PP saya. Serius, gak apa-apa. Oke. Nah, saya mau nanya, Anda nampol saya perasaan apa yang muncul? Sungkan ya. Ada rasa bersalah nggak? Ya, Nah, dan nggak enak. saya mau nanya, bagaimana cara Anda terbebas dari rasa bersalah itu? Minta maaf. Pasti minta maaf sama saya. Itu sama seperti itu kan, tapi kadang nggak cukup. Bagaimana caranya Anda terbebas? Ternyata minta maaf nggak cukup. Kadang-kadang malah, Mas aku mau ditampar balik biar aku rasanya lega. Oke, biar imbang ya. Lebih lega nggak? Satu-satu ya. Nah, kadang Mas, ya. Jadi ini pokoknya pematerinya saya, narasumbernya paling ribut, paling ngerepoti ngaji Rasul. Saya kadang di kelas kayak gitu Mas, simulasi biar orang paham. Jadi pada kasus tadi Mas Taib, dia melakukan kesalahan, dosa. Ya, terus minta maaf sama saya. Bisa lega, tapi ada yang merasa nggak lega sehingga dia minta dihukum. Dan makanya ada orang kadang setelah beristighfar, banyak istighfar, malah hidupnya jadi kacau. Karena dia ingin untuk terbebaskan, saya harus dihukum. Supaya impas melebur dosa-dosa saya. Nangkap nggak? Nangkep. Karena dengan itu bahwa sudah impas, Tuhan, aku pernah berbuat dosa dan aku sudah terima hukuman. Tapi kalau Anda sudah bisa membebaskan diri Anda, bahkan dengan minta ampun kayak tadi, cuman minta maaf aja, nggak perlu tak tampar balik. Selesai. Kasusnya banyak orang bahkan tetap masih merasa bersalah, walaupun sudah ditampar balik, walaupun sudah minta maaf, akhirnya terus mas hukumannya. Bukannya lebih baik hidup.